Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fanani, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat kalian itu bisa menjadi semangat juga untuk semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pembelajaran sebelumnya, alangkah baik kita awali bersama-sama dengan baca doa yang insya Allah dipimpin oleh ketua kelas. Tolong ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal yang diterima. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama-sama Allah berikan kemudahan untuk belajar kita semuanya, difutuhkan dalam pembelajarannya, yang pada prinsipnya nanti kita doakan bersama-sama mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya robbal alamin. Ya, baik teman-teman semuanya, Ustaz absen dulu. Ada yang hari ini tidak masuk? Ya, Alvaro ada? Oke. Emir ada? Hanandito ada? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita juga, kemudian sebagai bentuk nasionalisme, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu semuanya dipersilahkan berdiri. Ya, silakan menyanyikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali teman-teman semua. Pembahasan pada hari ini yaitu membahas tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Namun hari ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan. Baik, terkait dengan penyembelihan hewan, ada yang sudah pernah menyaksikan penyembelihan hewan? Ya, coba ke Hanan. Pernah nggak menonton langsung penyembelihan hewan? Oke, bisa diceritakan?
Ya, gimana? Ada hewan. Terus biasanya tuh ada golongan kayak dia tuh digali dulu tanah. Itu menjadi tujuan bersama. Mudah-mudahan dengan kalian bersama-sama membahas tentang penyembelihan hewan ini, nanti kalian akan memahami makna penyembelihan itu seperti apa, penyembelihan hewan itu seperti apa, syarat dan rukunnya seperti apa, kemudian tata cara penyembelihan itu seperti apa, nanti akan kita bahas bersama-sama. Penyembelihan hewan ini harusnya kalian juga bisa memahami secara utuh makna penyembelihan yang sebenarnya itu seperti apa, gitu ya. Kenapa? Karena tentu sebagai seorang muslim kita harus tahu juga tentang cara penyembelihan hewan yang baik, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin belum tahu tentang penyembelihan hewan yang baik itu secara Islam itu seperti apa, gitu ya. Baik, ada mungkin yang pernah punya pengalaman menyembelih hewan? Belum pernah. Oke. Baik, selain menyembelih hewan, pernah nggak yang kalian pernah mungkin nonton video atau hal-hal lain tentang penyembelihan itu? Sudah pernah? Oke. Ada juga yang sudah pernah tentang memahami apa itu penyembelihan, apa menyembelih itu hanya sekedar yang penting hewan itu mati atau seperti yang lainnya. Ada yang tahu apa itu penyembelihan? Habibi tahu? Ya, coba. Apa itu penyembelihan? Harus dalam satu kali sekali tebas. Oke, artinya kalau lebih dari itu dimaknai tidak sah penyembelihannya ya. Di pembelajaran ini nanti kita akan diskusi yang mana nanti akan saya tayangkan salah satu video ini studi kasus. Nanti ada video, kira-kira video ini yang kalian pahami seperti apa. Nanti ada LKPD-nya. Kemudian nanti akan saya jelaskan dengan bentuk PPT terkait dengan penyembelihan hewan itu seperti apa dan sebagainya. Bisa dipahami? Ya, baik. Kita lihat tayangan berikut ini. Ya, silakan teman-teman lihat langsung, perhatikan seperti apa dan apa yang bisa disimpulkan. Tolong disimpan kesimpulan itu, nanti akan kita bahas bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Baik. Ya, baik teman-teman semuanya, itu tadi terkait dengan penyembelihan hewan, di mana itu sebuah kasus penyembelihan hewan yang nanti akan kita bahas. Karena penyembelihan hewan itu tadi bagaimana caranya, harus berada di leher. Kemudian tadi sudah menyampaikan juga harus sekali tebasnya seperti apa. Kemudian apakah harus diikat hewan yang disembelih itu? Ya, kalau hewan yang besar seperti tadi harusnya diikat. Kemudian bagaimana tahapan-tahapannya? Karena jangan sampai ketika kita menyembelih hewan di situ ada unsur menyiksa. Ya, kenapa unsur menyiksanya? Dengan dia berdiri tadi contohnya ya, dia berdiri seperti itu, apakah bagaimana yang dia rasakan dengan rasa sakit itu? Nah, dan apakah kita sudah bisa pastikan dua urat nadi yang disembelih tadi sudah benar-benar terpotong atau tidak? Nah, itu ya. Nah, nanti silahkan kalian tuangkan hal itu semuanya dalam diskusi. Kira-kira kalian memahami video ini seperti apa? Bisa dipahami? Ya, baik. Ya, berikutnya saya akan jelaskan materi tersebut, yaitu tentang penyembelihan hewan. Ya, penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kita akan bahas tentang penyembelihan hewan. Ya, apa itu penyembelihan? Penyembelihan secara bahasa berasal dari disebut dengan azaka. Apa itu azaka? Baik dan suci. Jadi dengan menyembelih itu akan menjadi baik dan suci untuk kita konsumsi.
Jadi hewan itu ada dua kelompok kalau bisa dikelompokkan. Ada yang berada di air, kemudian ada juga yang berada di darat. Nah, khususnya untuk yang di darat itu akan menjadi halal kalau kita sembelih terlebih dahulu. Artinya hewan tersebut tidak menjadi halal kalau tidak disembelih. Ya, maka menyembelih bisa menjadi dasar hukumnya adalah menjadi wajib. Kenapa? Karena ayam halal atau tidak? Halal. Kambing halal atau tidak? Halal. Kambing atau ayam kita tidak sembelih, kemudian kita makan, apakah menjadi halal? Tidak. Kenapa tidak menjadi halal? Karena tata cara di mana harusnya dia disembelih terlebih dahulu, gitu ya. Oke, maka kita harus sembelih terlebih dahulu. Apa sih menyembelih tadi? Tadi sudah disampaikan ya oleh teman-teman. Apa menyembelih itu? Yaitu memutus urat nadi atau atau tenggorokan atau pernafasan agar hewan itu bisa mengalirkan darahnya dan hewan tersebut tidak mengalirkan darah, kemudian hewan tersebut akhirnya menjadi mati. Dan itu adalah cara yang tercepat untuk mematikan hewan itu dengan disembelih berada di urat nadi lehernya atau tenggorokannya, gitu ya. Baik, bicara tentang penyembelihan, kita harus tahu juga syarat dan rukunnya. Ada yang tahu apa itu syarat? Apa itu rukun? Ya, apa itu syarat? Ya, Haikal, apa itu syarat? Sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan. Kalau kita bicara tentang syarat penyembelihan, berarti apa? Sesuatu yang harus ada sebelum menyembelih hewan. Oke. Kalau rukun, Kamil, apa itu rukun? Itu yang harus dipenuhi saat pelaksanaan. Rukun itu sesuatu yang harus ada atau dipenuhi pada saat pelaksanaan. Bicara tentang rukun penyembelihan berarti sesuatu yang harus ada pada saat penyembelihan. Artinya kalau tidak ada maka menjadi tidak sahnya pelaksanaan penyembelihan itu. Paham ya tentang syarat dan rukun? Baik, apa itu syaratnya? Apa rukunnya? Rukun penyembelihan ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah orang yang menyembelih atau penyembelih. Jadi kemudian yang kedua ada hewan yang disembelih. Dan yang ketiga ada alat untuk menyembelih. Artinya tidak mungkin ketiga hal ini tidak ada, baik itu salah satunya, maka tidak terjadinya penyembelihan. Contoh misalkan, sudah ada hewannya, kemudian juga ada alatnya, tapi tidak ada orang yang menyembelih. Atau mungkin ada yang menyembelih, kemudian ada hewannya, tapi tidak ada alatnya. Nah, maka tidak bisa diingkari, artinya 3 hal ini harus ada dalam pelaksanaan. Maka itu disebut dengan rukun penyembelihan dan harus ada. Gitu ya. Oke, syaratnya ada 5, yaitu pertama beragama Islam, berakal, kemudian tamyiz, kemudian apa lagi? Menyembelih dengan sengaja dalam keadaan sadar, kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan tersebut. Ya, hal-hal inilah yang menjadi syarat. Artinya kalau boleh nggak kalau kita menyembelih kemudian tidak membaca basmalah atau menyebutkan nama Allah? Ya, tidak menjadi sah sembelihannya. Kenapa? Karena syaratnya harus menyebutkan nama Allah, minimal sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beragama Islam dan sebagainya. Artinya kalau misalkan ada penyembelihan yang menyembelih itu bukan orang Muslim, walaupun dia tahu tata cara penyembelihan Islam yang sebenarnya dan dia mengucapkan basmalah, maka sesembelihan itu atau hasil hewan yang disembelih itu tidak menjadi halal untuk disembelih. Kenapa tidak menjadi halal? Karena syaratnya tidak memenuhi, yaitu beragama Islam. Itu teman-teman ya. Oke. Ya, kemudian syarat sesembelihan, kemudian juga ada syarat alat penyembelih ya yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa pahami secara utuh. Lebih lengkapnya kita akan coba diskusikan terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik teman-teman melihat langsung di video tadi
seperti apa, nanti silahkan boleh didiskusikan. Kemudian yang kedua tentang hal-hal yang sudah Ustadz sampaikan tentang penyembelihan hewan itu seperti apa, nanti silahkan didiskusikan, gitu ya. Baik, sebelumnya Ustadz akan buat kelompok, jadi tolong nanti sesuai dengan kelompoknya, silahkan duduknya pindah sesuai dengan urutan yang ada, gitu ya. Baik, saya buat kelompok terlebih dahulu. Ya, kita mulai. Untuk kelompok 1. Ya. Oke. Ya, masih kelompok 1. 6 orang ya. Oke. Ya, 11. Ya. Oke, berikutnya. Sudah berarti ya? Ya, baik. Ya, teman-teman semuanya silakan bawa laptop dan alat tulisnya juga. Pindah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Silakan pindah. Ya, sudah di kelompoknya masing-masing? Ya, saya bagikan, nanti akan saya jelaskan cara mengerjakannya. Ya, baik. Perhatikan ke depan teman-teman semuanya. Cara mengerjakannya, yang pertama, silakan kalian tuliskan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kemudian dari anggota kelompok itu, ada siapa saja, silakan tuliskan namanya di situ. Gitu ya. Berikutnya, kalian tadi sudah melihat video yang saya tayangkan. Silahkan dari video tersebut, kira-kira yang menurut kalian setelah dipelajari, apa yang tidak sesuai, kalian boleh lihat buku, ya, lihat di buku paketnya, dicari kira-kira penyembelihan yang sebenarnya itu harusnya seperti apa, yang tidak sesuai seperti apa, kamu tuliskan, ya, yang tidak sesuai dengan video yang tadi ditayangkan. Kemudian yang kedua, jelaskan syarat dan rukun penyembelihan hewan itu seperti apa. Jelaskan tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut ajaran Islam itu seperti apa. Oke, dari 3 hal tersebut silakan kalian setelah selesai nanti kalian diskusikan hasil diskusi itu, kalian tuangkan dalam tulisan di Canva. Ya, silakan nanti dituliskan di Canva. Setelah selesai nanti baru teman-teman mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Dari petunjuk yang saya sampaikan ada pertanyaan? Bisa difahami? Ya, baik. Silakan boleh lihat di halaman yang pertama tadi. Apa saja yang kalian lihat. Boleh dibagi biar cepat. Ya, dibagi siapa yang mengerjakan 1 atau 2 dan sebagainya. Gimana? Ya, dikerjakan di sini terlebih dahulu, kemudian nanti langsung dipindah ke laptop. Ya. Atau dua-duanya nanti bisa. Bisa dipahami ya? Silakan. Ya, silakan dikerjakan.
Ya, silakan dibuka kanvanya masing-masing. Bisa masuk nggak? Siapa yang buka? Ini siapa yang buka kanva? Bisa masuk. Ya, ada yang bisa masuk kanva? Udah? Ayo dilanjutkan. 10 menit lagi cukup nggak untuk di kanvanya? Cukup ya, insya Allah ya. Ya, pastikan masing-masing teman-teman ya menuliskan semuanya. Paling tidak nanti silahkan dipresentasikan sampai juga menyembelih yang benar itu seperti apa. Nah iya, maksudnya ada apa saja. Nah, kamu tulis poin-poin yang lebih terlihat saja. Nggak harus detail banget, gitu ya. Ya, sedapatnya 5 menit lagi ya. Paling singkat itu langsung ke ininya ya. Iya, nggak apa-apa yang singkatnya. Usah bang. Iya, terserah kamu mau pakai yang lebih simpel juga nggak apa-apa. Iya. Berapa persen lagi? Di sini udah selesai? Tinggal berapa lagi? Bisa banyak-banyak? Ayo. Di sini tinggal apa lagi? Udah selesai? Yang sedapatnya aja. Ini sudah. Di sini sudah ya. Ya, 1 menit lagi. Selesaikan saja yang sudah sedapatnya. Ya, nanti pertama ya. Ya, baik teman-teman semuanya, silahkan bisa diselesaikan. Yang belum bisa sambil menyelesaikan. Baik, untuk selanjutnya kita coba akan setelah teman-teman diskusikan di kelompoknya masing-masing, pastinya sudah ada titik temu hasil dari video yang tadi saya tayangkan itu seperti apa menurut pandangan kalian, kemudian pengetahuan tentang penyembelihan sebagaimana tadi PPT saya jelaskan juga seperti apa. Nah, kemudian tata cara penyembelihannya juga tentunya. Nah, silahkan nanti disampaikan oleh teman-teman di depan. Sampaikan yang pertama adalah terkait dengan kalian memahami dari video itu seperti apa hasilnya. Yang tidak tepat apa, yang tepat apa, dan harusnya seperti apa. Itu poin yang pertama, gitu ya. Kemudian berikutnya, cara penyembelihan yang benar itu seperti apa, silahkan kalian praktekkan. Gitu ya, dengan media yang sudah saya jelaskan. Sampai sini bisa dipahami? Baik, ya, mohon untuk didengarkan. Ustadz minta kelompok 1 mempresentasikan dari apa yang sudah didiskusikan. Ya, dipersilahkan. Ayo, maju aja, nggak apa-apa. Nanti buat barangnya. Ada yang bisa pakai proyektor? Ya, biar pakai 1 gitu. Di situ aja nggak apa-apa. Sini nih.
Nyampe nggak? Bisa connect? Bisa. Ya, silakan kelompok 1. Nanti alat peraganya diambil. Ayo langsung. Ya, kamu di situ aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan belajar tentang materi kuliah dan kesimpulan dari kuliah telah dibarang-barang tentang Sebenarnya ada apa ini? Muhayyar, Hasan, Fakhro, dan juga yang lain. Kemudian penunjukan adalah 9 dalam bahasa Arab disebut an-nakah yang berarti baik atau sendiri. Yakni setiap hewan yang sendiri menjadi baik, suci dan halal dimakan. dari dua yaitu mutus jalan makan dan minum, pernapasan serta ulah nadi pada hewan yang atau hal lain Yang udah juga nggak apa-apa. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan. Baik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk teman kita.
Ya, baik, terima kasih sudah mempresentasikan. Ya, teman-teman semuanya, itu tadi terkait dengan hal-hal yang tadi teman-teman sampaikan. Sudah disampaikan terkait dengan video yang ditayangkan itu apa saja tadi yang tidak tepat dan yang harusnya seperti apa dilakukan tadi sudah didiskusikan. Kemudian juga cara menyembelih yang baik juga seperti apa tadi juga sudah dipraktekkan. Baik, teman-teman semuanya, ada hal yang ingin disampaikan sebagai tanggapan dari apa yang dipresentasikan tadi? Ya, bisa difahami? Bisa ya? Baik. Ya, selanjutnya setelah tadi kita kita diskusikan bersama tentang penyembelihan hewan itu seperti apa dan sebagainya. Selanjutnya ada yang masih belum paham? Sudah paham semuanya? Nah, baik. Ya, selanjutnya kalau sudah paham, penyembelihan berasal dari bahasa Arab apa itu? Azaka. Apa artinya? Baik dan suci. Oke. Kemudian tadi sudah dibahas juga syarat dan rukun. Apa rukun menyembelih? Ada 3. Menyembelih. Oke. Ya baik. Teman-teman semuanya, itu semuanya terkait dengan penyembelihan hewan. Baik. Untuk itu mudah-mudahan sudah bisa difahami dengan jelas apa itu penyembelihan hewan itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa juga kalian praktekkan di rumah masing-masing ketika kalian nanti akan menyembelih hewan, maka sudah tidak salah lagi karena harusnya sudah sesuai ya. Jangan sampai salah seperti halnya yang tadi video ditayangkan. Maka Ustadz akan berikan evaluasi ya dari apa yang kalian sudah diskusikan di kelompoknya masing-masing, kemudian juga sudah dipresentasikan tadi. Nah, selanjutnya silakan untuk Ustadz melihat kalian benar-benar memahami atau tidak. Silakan boleh diisi soal yang Ustadz berikan. Singkat aja. Ya, sudah, silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan saja. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah melaksanakan evaluasi terkait dengan penyembelihan hewan itu seperti apa yang sudah kita bahas hari ini. Baik, penyembelihan berasal dari bahasa Arab apa itu? Azaka. Apa artinya? Tutup bersama-sama aktivitas kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.